Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala biladina hada khassah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-ayat. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita semua dari tidur kita, termasuk juga kita telah diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga bangsa Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini masih tetap mendapatkan udara kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 3,5 abad kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita keluar, kalau dalam bahasanya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Maka juga menjadi inspirasi satu karangan dari seorang ibu yang namanya Ibu Gita Kartini, itu mengarang satu kitab Habis Terang, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Sebenarnya itu adalah terilhami dari ngajinya beliau itu, ya, kepada para kiai-kiai, para ulama-ulama yang masyayihnya luar biasa pada waktu itu, terutama setelah hampir kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ulama-ulama yang luar biasa pada waktu itu bisa menggerakkan masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama kaum muslimin yang memikirkan bagaimana bangsa Indonesia akan terlepas dari genggaman penjajahan. Karena bagaimanapun juga yang namanya bangsa yang terjajah itu ia tidak merdeka. Sama seperti dahulu ketika di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ketika baginda Rasulullah SAW diutus, maka pada waktu itu mereka amat sangat membenci kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, setelah tahu bahwa mereka itu akan merasa terancam agama yang sudah mereka lakukan setiap harinya, karena agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu akan mengancam posisi kekuasaan mereka. Nah, inilah yang perlu kita sekarang kita renungkan, bahwa para pejuang, para syuhada, para pahlawan, di mana mereka telah memperjuangkan
negara dan bangsa Kesatuan Republik Indonesia ini adalah untuk dilanjutkan perjuangan mereka oleh anak cucu keturunan mereka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam suatu paragraf Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi ini pun sebenarnya terilhami dulu dengan sejarah kebudayaan Islam, sejarah Islam. Maka bangkitlah ulama-ulama Indonesia ini. Maka sekarang kan disebut dengan kebangkitan ulama atau mungkin disebut dengan Nahdlatul Ulama, ya salah satunya itu. Dalam bidang bagaimana ya bangsa Indonesia ini semangat dan jiwanya bangkit, terbangun. Maka dulu itu tidak ada yang namanya lagu-lagu cengeng ya seperti sekarang ini atau lagu-lagu yang hanya sekedar cinta-cinta ini. Dulu adalah lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan, memberikan motivasi, semangat. Nah, masalahnya hari ini ya, sudah dininabobokan. Dari tahun 1945 sampai 2021 ini 76 tahun bangsa Indonesia ini diberikan udara kemerdekaan. Lagi-lagi betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia berkhusus kaum muslimin, kalau kalian bersyukur atas karuniaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah keberkahan karuniaku ini. Minas samai wal ardh, dari langit ataupun dari bumi. Jamaah subuh rahimakumullah. Bayangkan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke bagaikan unta yang jamrut, luar biasa. Dari langitnya ya insya Allah berikan keberkahan, karena mulai dari merdeka waktu itu manusia mungkin luar biasa sadar sesadar-sadarnya ya pada waktu itu menikmati betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dikonversikan dengan sejarah Islam ya pada waktu itu yang namanya Fathul Makkah. Fathul Makkah. Apa itu? Kebebasan Mekah. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah diuji dakwahnya selama 13 tahun di tempat kelahiran, tempat tumpah darahnya diujinya itu enggak jauh-jauh, adalah dari keluarganya sendiri, menantang dari dakwah beliau. Sampai pamannya itu telah berupaya merencanakan penghabisan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Tapi ya setelah Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu rencana yang luar biasa, maka beliau dihijrahkan ke Madinah. Maka selama 10 tahun di Madinah waktu itu sampailah kepada suatu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangannya. Maka ini kemenangan tersebut itu dilegendakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang begitu pendek, yaitu surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal
Jamaah subuh rahimakumullah, maka apabila telah datang kepada suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi wal fath itu adalah pembuka ataupun kemenangan, di mana Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu memang berniat untuk menunaikan ibadah haji, dan pernah juga Rasulullah SAW itu diboikot. Ya. Artinya pada waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya dihalang-halangi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gema takbir luar biasa menggema ke angkasa, sampai pada waktu itu Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah dalam keadaan luar biasa, tanpa peperangan dan sebagainya. Mereka amat sangat merasakan kekuatan umat Islam itu memang sudah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan mereka. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ketika